Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Siapa yang hari ini sudah 60 tahun? Nah, udah kelihatan slide-nya. Siapa yang udah 60 tahun? Waktu umur 60 tahun, kayak gini nggak penampilannya ya? Cerah ceria dengan rambutnya diurai gitu ya. Siapa yang ulang tahun ke 60 dibikin kayak gini? Ini nggak harus bapak-bapak, nggak harus ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga boleh rambutnya digituin kalau mau dibikin panjang ya. Nah, ini soalnya saya pakai slide ini sebagai pertama karena judul kita hari ini ya. Judul kita hari ini berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan umur panjang. Kalau Bapak Ibu sekarang yang Lolita siapa? Angkat tangan dong bikin reaksi supaya kita nggak ngomong sendirian sama ini sama monitor ntar. Boleh lo pakai reaction di Zoom-nya. Lolita ini adalah lolos 50 tahun. Nah, siapa yang Lolita? Lolos 50 tahun. Yang lain mungkin kalau belum Lolita berarti jelita, jelang 50 tahun ya. Dan katanya sih manusia rata-rata 70 tahun umurnya gitu ya. Ini kalau di Indonesia sendiri angka harapan hidup manusia adalah 72 tahun. Kalau nggak salah sekarang 72 tahun untuk orang Indonesia. Di Jepang umur 70 sekian tahun tuh baru pensiun. Ya, saking panjangnya umurnya. Gitu ya. Jadi kita bicara umur panjang ya bukan mau klaim-klaim produk tapi memang dengan daya tahan tubuh yang baik tadi ya jaga daya tahan tubuh maka hidup bisa lebih panjang. Tadi 60 ya, terus ada Lolita, ada 70. Sekarang kue ulang tahunnya umur 90 tahun. Kelihatan ya? Kue ulang tahun umur 90 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di gambar sebelahnya itu Benteng Agra. Benteng Agra itu di India. Mungkin kalau pernah dengar Taj Mahal itu lebih terkenal ya daripada Benteng Agra. Nah, Benteng Agra sama Taj Mahal itu lebih tua Benteng Agra sebenarnya. Karena Taj Mahal dibuatnya belakangan ya setelah kematian dari salah satu ratu ya, di India. Nah, ini bentengnya kuat loh. Ya udah lebih dari 200 tahun ya bisa kelihatan seperti ini Benteng Agra. Jadi kalau kita punya daya tahan, benteng yang kuat, hidupnya lebih panjang ya. Cuma tentu hidupnya kita nggak selama Benteng Agra ya. Kalau kita hidup sampai 200 tahun juga boring kali ya. Teman-teman udah nggak ada lagi ya. Yang lansia-lansia aja sekarang udah susah ngomong sama anak-anaknya sibuk ya. Apalagi sama cucunya nggak nyambung. Lagi kalau 200 tahun umurnya. Ya, ngomong sama siapa di antara kesepian. Ya. Belum gaya bahasanya beda, kosakatanya udah berubah, ya. Udah pusing. Tapi intinya di sini adalah dengan daya tahan yang bagus, maka kita punya kemungkinan untuk menjaga hidup ya bisa lebih panjang lagi. Ya, 90 tahun lumayan ya. Saya punya beberapa pasien yang ngakunya lebih dari 100 tahun. Ya, kita nggak tahu ya orang zaman dulu kadang salah ngitung tanggal, salah ngitung tanggal lahir ya, ditulis-tulis aja gitu ya. Tapi kalau dia bilang udah tua ya udah tua bener sih ya. Tapi apakah 100 tahun apa enggak saya nggak tahu juga. 90 tahun aja udah amazing ya, udah amazing. Terus tinggal Bapak Ibu pilih nih 90 mau yang kayak gimana. Nih, angkanya 90 kelihatan ya. Angka 90 ini kalau lihat di sebelah kanan gambarnya ada lansia yang pakai tracheostomy, kasih saluran napas baru di situ. Kayaknya di atasnya itu ada selang hidung tuh, selang buat makan ya. Tapi yang di sebelah kanannya nenek-nenek ini bajunya merah, waduh masih cerah ceria, masih gesit ya. Salah satu tetangga saya 90 tahun ya orang orang di saya tinggal di Bogor ya tapi masih ke Amerika umur 90 tahun masih gesit ya dua-duanya bisa bertahan karena hidup dalam kehidupan yang penuh kasih sayang ya loving life ya seperti yang tertulis di situ jadi selain tadi daya tahan tubuh tentu saja Bapak Ibu secara fisik kuat tapi juga perlu secara mental juga baik ya hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kasih sayang. Kalau hidupannya miserable, penderitaan,
Barangkali juga nggak menderita, tapi persepsinya menderita, ya akan jadi menderita terus. Ya. Jadi itu juga sesuatu yang penting selain situasi lingkungan luarnya, dalam hati mempersepsikannya gimana. Kadang orang diperhatikan minta terus, minta terus, minta terus ya. Akhirnya selalu merasa kekurangan. Selalu merasa kekurangan. Ini penting loh dengan rencana bisnis kita ini ya, keterangan-keterangan ini ya. Karena selalu merasa kekurangan, nggak diberi, nggak diberi, nggak diberi. Akhirnya dia merasa menderita, menderita, menderita. Tidak merasa dikasih ya, dia diberi kasih ya, tidak dicintai ya. Itu juga membuat kehidupan tidak bisa long life. Jadi ada dua faktor nih ya, faktor eh, fisiknya sendiri dan kemudian faktor mental. Yang ketiga ya faktor Tuhan ya, spiritual. Nah itu beyond our business ya, jadi nggak bisa kita tentukan di sini. Tapi Bapak Ibu, ini adalah opsi ya, opsi. Jadi pilihan Bapak Ibu. Tentu saja kalau kita lihat lansia yang di sebelah angka 9 ini, dia mungkin juga kalau masih mudanya mungkin juga nggak kepengen hidupnya kayak gini ya. Tapi memang dalam perjalanan hidupnya ternyata kalau saya belajar kedokteran, itu opsi kita untuk memilih mau kayak apa. Memang nggak ada 100% jaminan. Tapi kalau kita lakukan dengan baik kehidupan kita, tentu kita akan mendapatkan eh, kesehatan yang baik ya, dan umur panjang. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan selamat ulang tahun kepada teman-teman, kepada saudara-saudara Hanetolan, bilangnya apa? Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu. Ya. Kalau dibilang umur panjang tapi nggak sehat, males ya. Tinggal tidur doang, nggak enak juga ya. Kalau kita sehat selalu, kemungkinan besar umurnya panjang. Ya. Tapi kalau umur panjang cuma berbaring, aduh, miris ya. Karena kan umur 90 tahun masih ke Amerika, jalan-jalan gitu ya. Dapat bonus dari AFC. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ya, jadi kalau diingat-ingat dulu, apa sih yang terjadi ya? Jadi Bapak Ibu lahir pasti hampir sebagian besar dikasih ASI ya, jarang yang nggak diberi ASI. Pasti semua dikasih ASI, sehingga kemudian hari ini today, Bapak Ibu bisa melihat tubuh yang sehat penuh dengan daya tahan tubuh yang baik. Ya. Ini gambarnya adalah gambar tubuh manusia, tapi kita lihat bagian dalamnya, ada kelenjar getah bening dan kelenjar pertahanan tubuh. Ya. Jadi kelenjar-kelenjar pertahanan tubuh itu bisa bertumbuh baik ya. Sehingga kemudian Anda ada yang umurnya 60 tahun, 70 tahun. Sekarang mungkin masih ada yang jelita, jelang 50 tahun ya. Tapi semua dalam keadaan yang baik, artinya sehat. Sehat ada dua aspek tadi, fisik dan mental. Ya. Nah ini yang terjadi. Sebenarnya ada ceritanya nih. Kenapa bayi harus lahir normal, bayi harus disusui, ya. Karena ternyata dalam perjalanan lahir yang normal, dia minum cairan ketuban, amnion kita. Lalu, bukan kita, salah saya laki-laki ya. Perempuan yang melahirkan doang, jadi nggak pakai kita ya. Ibu-ibu ya. Kemudian dia ya menelan semua yang ada di dalam lahir oleh ibunya. Termasuk di situ ada bakteri-bakteri yang sehat, yang menyehatkan si ibu, yang hidup berdampingan dengan ibu ya sepanjang jalan lahir. Juga hidup di kulit ibu, di kulit payudara, sehingga ketika menyusui bakteri-bakteri itu otomatis tertelan. Tertelan dan masuk ke dalam saluran cerna kita membentuk apa yang kita kenal sekarang namanya mikrobiota. Mungkin pernah dengar mikrobiom, ya. Itu semua bagian dari pembentukan pertahanan tubuh kita. Jadi sekarang orang itu sudah melihat bahwa penyakit itu nggak bilang penyakit gara-gara oh ini kebanyakan makan lemak, kebanyakan makan gula gitu ya. Yang ini kena infeksi jadi diare, jadi TBC. Enggak gitu, ternyata sekarang orang berlari lagi melihat ke sumbu usus otak ya, gut brain axis yang mereka berkomunikasi. Jadi usus kita dengan otak kita berkomunikasi. You are what you eat. Waduh, ya. Jadi kita tuh sebenarnya cermin dari apa yang kita makan ya. Ternyata
Kita memilih makanan berdasarkan perintah usus gitu ya. Kasarnya kayak gitu ya. Dan mau nggak mau memang Bapak Ibu kalau menyadari terus lebih dalam, kan kita semua pinter-pinter ya, bekerja segala macam aktif, cari uang. Ujung-ujungnya apa uangnya? Beli makanan ya. Kalau nggak beli makan, kita nggak makan dan kita sakit dan kita sakit. Kemudian kita nggak bisa sehat, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Memang jadi ada sumbu yang namanya gut-brain axis yang berkomunikasi langsung mengatur banyak hal. Di sini ada nervus vagus. Nervus vagus ini mengatur si usus. Ya. Tapi nervus vagus ini kalau kita aktifasi, orang tuh jadi lebih rileks, tenang, ya. Denyut nadinya rendah, kemudian nggak berdebar-debar, napas nggak cepat. Ya. Ini relaksasi penting. Ya, Bapak Ibu kalau habis makan pasti pengennya ngantuk. Itu nervus vagus. Ya. Kalau kita berdebar-debar, nggak usah berdebar-debar ya, nadinya tinggi, 80, 90 masih normal, tapi tinggi. Kalau 70, 60 itu berarti Anda rileks. Ya. Berarti Anda aktif terus nih otaknya. Mikir terus. Nggak mau tenang. Ya. Nah, itu satu saat akan berdampak ya. Akan berdampak ke pembuluh darah kita. Ke sirkulasi kita. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat ini ya. Kalau Bapak Ibu si apa ingat baik-baik gitu ya. Keywords-nya tadi ya. Keywords-nya adalah kesehatan fisik, kesehatan mental. Lalu di sini ada kesehatan usus, ya, ada sirkulasi, ya. Itu semua kesehatan mental berkaitan dengan nervus vagus ya. Relaksasi itu kita relax, maka nervus vagusnya bekerja lebih aktif ya. Kita relax itu semua satu bagian dalam kita membuat diri sehat ya. Makanya Bapak Ibu perlu melakukan manajemen stres dengan baik supaya jantung nggak cepat bekerja. Makin cepat bekerja lama-lama capek. Ya sama kayak otot kita aktifkan terus capek. Ya jantung juga sama. Denyut nadi memang kita bilang normal di bawah 100. Tapi kalau 80, 90, 90 sampai 100 lumayan cepet gitu ya. Lama-lama capek ya. Jadi kita harus bawa dia ke dulu. Itu keywords-keywords yang penting yang akan berkaitan dengan bisnis kita tentu saja. Dan ternyata orang Jepang mikirin itu ya. Orang Jepang mikirin itu baik-baik, membuat kombinasi produknya itu begitu rupa dan katanya tailor made ya. Disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang beda. Kalau belum pernah ke Jepang, kejar bonusnya sehingga ke Jepang ya. Dan di sana ke Jepang bisa lihat ya. Situasinya beda banget ya. Dan mereka begitu blended ya, begitu teraturnya dengan alam itu begitu menyatunya. Saya nggak ngomong di Tokyo ya, ngomong di luar Tokyo ya. Sangat menyatu dengan alamnya. Kalau Tokyo mungkin sudah terlalu busy ya, terlalu sibuk sebagai metropolitan. Tapi overall Jepang bisa mengatur begitu indahnya ya alamnya dengan manusia itu harmonis. Nah, ini gaya hidup ya yang banyak terjadi. Bahkan di dalam dunia kedokteran dikenal dengan gaya hedonik makan, makan dengan gaya hedonik. Itu ternyata membuat kerusakan-kerusakan dari eh, sumbu usus ke otak ya. Kenapa? Kerusakan itu bersumber dari salah satunya adalah susunan dari mikrobiom tadi ya. Mikrobiom yang kita dapat dari saat dalam lahir, dari ASI, dari makanan-makanan segar yang diberikan orang tua waktu kita masih kecil, kemudian dengan gaya hidup seperti kita sekarang yang mungkin banyak terjadi di kota, gaya hidup yang hedon ini ya bukan hedon bagaimana, tapi kan kadang udah capek kerja ya, males, pulang ngafe, ulang tahunan, makan di sini, makan di situ, ya. Kemudian tanpa kerja berat, makanan ada, ya. Kerja berat tuh udah nggak ada yang mau masak sekarang. Sekarang yang masak adalah GoFood ya, GoFood ya. Jadi datang makanannya langsung yang kerja cuma jempol. Makanannya mewah, ya mewah dalam arti kalorinya mewah. Ya. Nah itu ternyata mempengaruhi ya. Jadi di kedokteran itu dilihat bahwa ada namanya epigenetik. Epigenetik itu mempelajari bagaimana perilaku dan lingkungan mempengaruhi gen. Mempengaruhi gen. Jadi perilaku kita, lingkungan itu lingkungan luar kita, termasuk lingkungan dalam perut kita yang terpengaruh ada lingkungan luar.
ya, sehingga kemudian mempengaruhi gen kita sehingga timbul penyakit. Jadi epigenetik kayak gitu. Ini ceritanya seperti ini dasar berpikir. Gen di dalam tubuh kita sama. Ya. Kita dapat waktu masih di dalam rahim ibu ya, dari bapak, dari orang tua kita, dari ibu ketemu ya, sel sperma dan sel ovum. Ya. Ketemu jadilah kita. Ya. Itu gennya di seluruh tubuh sama. Ya. Nggak ada yang beda. Ya. Tapi kenapa jadi mata? Kenapa jadi telinga? Kenapa jadi hidung? Ya. Padahal gennya sama semua. Kenapa nggak seluruhnya perut misalnya gitu ya. Rupanya ada di dalam peristiwa kemudian pematangan sel yang ini dibaca dan ini nggak dibaca gennya itu. Sehingga kemudian oh di sini jadi telinga. Ngumpul-ngumpul di sini jadi perut, ngumpul di sini jadi kaki gitu. Itu adalah epigenetik. Ya. Dan epigenetik itu juga bisa terjadi oleh lingkungan dalam kita, ya di dalam tubuh kita sendiri, akibat dari usus kita mungkin menyerap zat-zat yang nggak kita butuhkan, metabolit metabolit yang nggak benar, kemudian dibaca akhirnya yang timbul, oh jadi kanker, oh jadi mudah infeksi, oh jadi sakit jantung, oh jadi sakit hipertensi. Nah itu epigenetik. Perubahan dari lingkungan itu dipengaruhi oleh perilaku kita. Perilaku ngerokok, bisa perilaku apalagi ya, makan makanan yang tadi yang mungkin tidak terlalu fresh lagi ya, makanan buatan pabrikan ya, itu semua mempengaruhi, termasuk penyakit-penyakit. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar penjelasan tentang produk AFC yang bilang memperbaiki gen-gen yang rusak, itu bukan gen aslinya. Gen aslinya mau kayak apa nggak bisa berubah. Itu udah cetakan awal. Tapi epigenetik ini yang mempengaruhi. Ya. Epigenetik itu apa aja tuh? Misalnya dari makanan sehat, ya, mempengaruhi jadi yang bagus-bagus yang keluar. Tapi juga zat-zat aditif makanan bisa membuat yang jelek-jelek. Pengaruh dari infeksi, gambar yang segitiga di kanan ini, juga mempengaruhi epigenetik. Makanya Anda bisa melihat misalnya ya, eh, orang yang terinfeksi COVID-19, orang yang terinfeksi influenza, kok ada yang jadi parah banget gitu ya. Rupanya terpengaruh nih oleh sinyal-sinyal yang dipengaruhi oleh virus-virus ini. Sehingga sebagian orang developnya jadi parah sekali. Jadi sakit ini, sakit itu, makin sesak napas dan sebagainya. Jadi ini semua mempengaruhi kita. Polusi udara, ya itu juga mempengaruhi. Nah sayangnya kita nggak bisa menghindari ya polusi udara itu. Mau gimana? Masa kita nggak mau bernapas? Nggak bisa ya. Kita harus bernapas. Mau kayak apa kotornya udara di Jakarta misalnya, kita harus bernapas. Tapi makanan kita bisa milih. Penyakit kita juga bisa milih. Jangan cari penyakit ya. Jangan cari penyakit itu macam-macam. Pakai masker, cuci tangan, ya jangan jajan-jajan yang kita nggak tahu kebersihannya. Itu juga jangan cari penyakit infeksi. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan perilaku yang mempengaruhi epigenetik itu. Nah sekali lagi dasarnya apa? Dari sumbu komunikasi antara usus dengan otak. Ya, itu ada di situ mikrobiota-mikrobiota yang baik, ya, yang mempengaruhi supaya sumbu itu berjalan dengan baik, supaya fungsi usus itu baik. Mungkin kalau masih ingat beberapa waktu yang lalu, usus kita itu berlapis-lapis. Lapisan yang paling dalam yang gunanya untuk penyerapan itu harus diperbaharui 3 sampai 7 hari. Harus terus diperbaharui 3 sampai 7 hari. Sehingga di sini Bapak Ibu perlu macam-macam. Perlu bahan bakunya dong untuk memperbaharui usus, ya kan? Perlu mencegah supaya ususnya nggak terjadi radang. Kenapa? Kalau terjadi radang, dia nggak bisa lagi memperbarui. Sibuk dipakai energinya untuk melawan penyakit-penyakit dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu lihat di dalam produk kita ini sudah sangat dibuat oleh teman-teman kita di Jepang yang pria ini itu namanya Utsukushi, sudah tahu, dan Utsukushi Gold yang sekarang ada itu dengan kemampuan probiotik yang lebih tinggi lagi. Jadi probiotik itu adalah bagian dari mikrobiom yang sehat, ya, yang kita butuhkan. Karena komposisi mikrobiom tadi
yang mempertahankan supaya usus itu bekerja dengan berfungsi dengan baik. Si bakteri-bakteri ini ada di dalam saluran cerna kita. Tugasnya membantu dalam pencernaan. Kemudian dalam komposisinya ya, artinya di dalam usus nggak semua bakteri baik, ada juga bakteri jahatnya. Tapi bakteri jahatnya ini harus dalam komposisi yang paling kecil, harus minoritas dibandingkan bakteri yang baik. Sehingga kemudian bakteri yang baik ini harus disuplai. Kenapa? Karena mungkin nggak cukup waktu dia untuk berkembang biak ya dibandingkan dengan si bakteri jahat. Kenapa bakteri jahatnya mungkin lebih mudah berkembang biak? Karena yang kita konsumsi ini banyak juga yang nggak baik-baik gitu ya. Banyak juga yang jahat-jahat dari gaya hidup, gaya makan yang hedonik tadi ya. Yang hedonik artinya bukan hedonik gimana, cuma eh, variasi kalorinya besar ya, sangat besar. Itu akan membuat kemudian bakteri-bakteri yang jelek itu patogen, bakteri-bakteri yang jahat mungkin berkembang lebih pesat sehingga kita perlu supply. Bapak Ibu ini bukan berarti hanya orang kaya gitu ya, maksudnya bukan berarti penyakit ini penyakit orang kaya, enggak. Jadi gaya hidup yang penuh kalori ini melanda semua orang. Semua orang yang konsep berpikirnya makan untuk kenyang. Kalau makan untuk kenyang, eh, rasanya rata-rata akan banyak mengkonsumsi karbohidrat. Jadi kita harusnya makan sesuai kebutuhan. Makan sesuai kebutuhan. Nah sekali lagi makanan sesuai kebutuhan, makan itu baru memenuhi satu faktor ya untuk yang namanya sehat dan umur panjang, yaitu faktor fisik. Dan kemudian kita supply lagi di sini, yaitu bakteri-bakteri yang baik, sehingga tatanan mikrobiota di dalam usus kita akan lebih banyak mengandung bakteri-bakteri yang baik. Selebihnya dari usus gusi adalah antioksidan. Jadi antioksidan itu mau nggak mau kita butuhkan. Kenapa? Karena ada stres oksidatif. Dari mana stres oksidatif? Satu yang pasti polusi udara. Kalau polusi udara kita nggak bisa hindari, mau nggak mau kita harus perlu antioksidan. Dulu kita nggak perlu lah, ya, waktu masih tahun 50, tahun 40, karena polusi belum banyak. Tahun 30 bumi masih dingin. Ya. Tapi mulai tahun 80, 90 udah mulai panas. Ya. Banyak polusi. Ya, sehingga antioksidan itu dibutuhkan. Misalnya kita mau makan vitamin C 1000 miligram. Kalau kita mau makanan fresh, maka kita hanya membutuhkan 5 buah jambu klutuk setiap hari. Siapa yang kuat yo? Ngunyah jambu klutuk. Ya, 5 buah lagi sehari. Jadi udah nggak visible kalau kita hanya makan sesuatu yang fresh. Tapi juga yang buatan pabrik harus kita pikirkan yang sumbernya adalah alam. Jadi bukan bahan kimia yang direaksikan jadi vitamin C. Itu akan sangat murah biayanya. Ya. Tapi itu bahan kimia. Nah, yang dicari di sini adalah bahan-bahan yang dari alam yang diekstrak dan dijadikan produk konsentrat. Antioksidannya sangat bervariasi, ya seperti Bapak Ibu lihat di dalam ingredients ini, sehingga bisa menetralisir bermacam-macam reaksi stres oksidatif dari berbagai macam sumber. Salah satunya misalnya glutathione ini ya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada banyak kombinasi yang telah dibuat oleh ahli-ahli di Jepang. Termasuk di dalamnya ada DNA dari ikan salmon. DNA ini adalah bahan baku untuk membuat sel baru. Ya. Sel itu inti selnya adalah DNA. DNA itu tentu saja em, bagian-bagian DNA ini yang kemudian di assembling lagi ya, dikarisuri lagi untuk dijadikan DNA yang baru sesuai dengan sel tubuh kita. Tapi bahan dasarnya dari mana ya? Salah satu dari suku ini. Nah ini satu faktor ya, satu faktor di mana kita kemudian eh, menjaga ya, pola hidup kita sehingga kita bisa baik. Ya. Dan nggak ada yang bilang terlambat Bapak Ibu ya. Semuanya bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita misalnya eh, masuk di dalam jaringan ini. Di dalam jejaring ini, Bapak Ibu juga diperkenalkan dengan society yang sehat. Society yang sehat, teman-teman yang sama-sama sepemikiran, ingin menjadi sehat, juga mensupport orang lain supaya sehat. Dengan demikian apa?
Dengan kita dalam pergaulan yang sehat, mentalnya juga sehat. Ya. Kita nggak nggak apa nggak terpuruk oleh berita-berita di muka bumi ini ya. Ya berita-berita ini kita mau dengar atau kita nggak dengar terserah. Ya, tapi kalaupun beritanya nggak bagus pun tidak membuat kita makin stres dan sebagainya. Karena salah satunya di dalam jaringan ini kan Bapak Ibu memperkaya apa meningkatkan ya memperkaya mental kita ya positive thinking dan kemudian teman-teman yang lebih penting lagi juga meningkatkan income. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu bisa mencapai sehat mental, sehat fisik ya dan juga finansialnya baik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ini adalah salah satu kuil Buddha di Nepal ya. Nah, ini kuil itu udah ratusan tahun umurnya. Biasanya orang di sini pakai untuk bertapa, menenangkan diri. Nah, inilah salah satu yang membuat ya kita tuh bisa menjadi baik ya. Secara mentality kita juga tenang. Kita harus biasa menghadapi berbagai macam stres dan tenang. Sehingga kemudian fisik, mental bagus, Bapak Ibu bisa sehat dan mencapai usia lebih. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga, lebih banyak kita diskusi aja, tanya jawab ya. Soalnya kalau eh, kuliah-kuliah aja, bosan ya. Intinya satu bahwa kita mempertahankan sumbu dari sumbu dari usus ke otak ya, supaya tetap sehat. Sumbu gut brain axis, caranya dengan makanan sehat, ada probiotik. Ya. Yang berikutnya adalah kita menyehatkan mentalitas kita dengan kemudian kita bekerja sama, berjejaring, juga untuk meningkatkan pendapatan kita. Sekian, terima kasih. Silahkan tanya jawab aja. Yuk. Wah, ini sudah jawab. Lolita, Lolita. Saya juga Lolita ya. Lolos 50 tahun. Jadi Bapak Ibu harus bangga udah lolos 50 tahun. Tapi menurut, kalau saya kepercayaan saya Kristen, 70 tahun Bu. Bapak ya, 70 tahun. Nah, di atas 70 tahun, nanti Bapak Ibu disebut bonus ya. Nah, silakan kita mempertahankan kesehatan fisik dan mental kita sehingga mencapai target ya apa yang disebut dengan 70 tahun bahkan kalau bisa lebih dan lebih dalam kondisi yang sehat. Yuk, siapa yang mau tanya jawab dengan ini? Ah, ini ada pertanyaannya. Oh, ini terima kasih bilang berasa sedang S3 biomedis. Ini peserta S3 juga bukan yang ikut sama saya sih. Nah, ini ada pertanyaan untuk efektivitas yang maksimal. Dok, untuk efektivitas yang maksimal itu untuk penderita kanker dengan stadium 2 harus konsumsi berapa saset? Nah, ini Bapak Ibu untuk dipahami juga bahwa di dalam terapi medis ya, sifatnya unsur fusi adalah ajuvan ya, artinya pelengkap. Pelengkap dalam arti begini, kita memang mendengar bahwa unsur fusi meningkatkan kemampuan natural killer cell, ya, pembunuh yang alami itu sehingga bisa membunuh sel kanker. Tapi cara membunuhnya kan satu lawan satu. Sementara kalau sel kanker yang udah gede, udah kelihatan mata, bisa dioperasi, itu berarti udah jutaan sel ya, udah triliunan selnya gitu ya barangkali ya, sehingga udah gede. Jadi kalau nggak dioperasi, nggak disinar gitu, dan kita suruh NK sel kita satu lawan satu, pasti nggak kekejar. Ya, nggak kekejar pasti. Jadi kalau supaya kekejar, tetap harus operasi. Jadi artinya Bapak Ibu memberikan usul-usul, sarannya adalah lebih banyak untuk persiapan operasi atau untuk recovery. Ya. Dan bukan atau ya, untuk persiapan operasi dan untuk recovery. Ya. Kalau ini kan stadiumnya masih 2 katanya ya, stadium 2. Jadi kalau untuk stadium 2 itu yang kita sarankan karena pasti kemungkinan besar operable, ya bisa dioperasi. Sehingga Bapak Ibu sarankan untuk persiapan operasi dan untuk recovery. Tapi untuk kita bilang kan kanker akan ngecil dengan usus kemungkinan besar nggak terkejar. Karena tadi ya,
Sel NK itu yang diperkuat oleh unsur fusi dengan sel kanker satu lawan satu. Ya, nggak cukup banyak produksinya untuk kemudian tentaranya bisa melawan kanker yang udah kelihatan, udah kasat mata. Ya. Oke, berapa banyak kita harus minum? Eh, Prinsipnya sebenarnya karena yang kita mau capai adalah antioksidan dan juga kemampuan untuk menggunakan DNA misalnya untuk regenerasi dan probiotik, nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Prinsip itu nggak ada batasan. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh seberapa pun juga ya. Tapi kalau ada orang-orang yang masih perlu adaptasi dengan probiotik ya, maka dimulai dengan 2 saset sehari, 3 saset, 4 saset sehari dan sebagainya. Ya, sebatas dan semampunya. Dan sekali lagi tidak ada batasan maksimal. Tentu batasan maksimalnya mungkin yang lain ya, bukan jumlah sasetnya, tapi mungkin ketersediaan dari orang itu untuk mensuplai ya. Tapi yang penting kita jelaskan targetnya bukan untuk mengecilkan kanker, ya, tapi untuk mempersiapkan dan untuk recovery-nya nanti. Ya. Kalau untuk kanker prostat stadium 3B, kalau kanker prostat itu kan udah lain lagi ceritanya kalau stadium 3B udah lebih lanjut ya. Jadi mungkin masih akan ada terapi juga dari bedah urologi atau mungkin yang lain. Tapi dengan stadium yang lebih tinggi ini, eh, setiap kali ada penyakit memang ada stres oksidatif. Fungsi antioksidan ini yang lebih ditekankan. Tujuannya untuk tidak menjadi makin berat progres gitu ya, tidak makin cepat kerusakan yang terjadi, progres yang terjadi. Nah ini Bapak Ibu boleh mengkonsumsi juga sebanyak-banyaknya kalau untuk stadium 3B ini ya, atau untuk kanker lah ya secara umum. Karena nggak ada istilah bahwa usus fusi ini akan mengecilkan kanker. Tapi usus fusi ini mencegah stres oksidatif, mencegah kemudian progres penyakit, membantu recovery, dan itu sebenarnya boleh sebanyak apapun yang sanggup disediakan oleh orang dari keluarga dan dari pasien sendiri. Lalu dia ada pertanyaan mengenai diabetes. Diabetes tidak bisa sembuh. Iya, diabetes istilahnya bukan sembuh, tetapi istilahnya terkontrol. Terkontrol itu artinya gula darahnya mencapai di bawah 126 per, per kali pengukuran ya. Itu kalau gula darah puasa. Atau HbA1c di bawah 5,9. Jadi apa namanya itu baru dibilang terkontrol. Jadi namanya penyakit-penyakit seperti ini, Bapak Ibu, ya, itu dia jalan terus prosesnya. Misalnya kita ketemu orang, saya udah berhenti merokok ya, katanya. Tapi udah 20 tahun yang ngerokok. Jadi proses itu akan berjalan terus. Hanya yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya tidak mempercepat, tidak makin apa namanya progres. Gitu. Sama seperti pikun ya demensia. Makin lama tetap akan berjalan. Nggak mungkin nggak. Tapi Bapak Ibu bisa memperlambat kemungkinan untuk pikunnya itu. Ya, tapi jalan-jalan terus. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, 40 tahun. 40 tahun baru memulai strength training. Bisa nggak? Bisa. 60, 70. Selama masih ada nafas. Ya. Dan selama kita mau menjaga kesehatan kita, ya bisa. Ya, nggak ada bilang nggak bisa. Ya. Apalagi kalau kita bilang mau mentraining sel-sel imun kita. Sel-sel imun kita itu selalu diproduksi sampai kita game. Sampai kita game over gitu ya. Usus kita selalu akan mempermudah diri sampai kita game over. Kulit, saluran napas di bagian dalam, itu semua namanya sel-sel epitel, itu juga selalu harus memperremajakan diri. Sehingga kalau Anda mau di usia berapapun Anda bisa start, Anda harus start. Gitu ya. Mumpung masih bisa mikir, mumpung masih bisa aktif, ya. Tapi sekali lagi ada dua hal ya, dua aspek fisik dan mental. Ya. Jadi sangat disarankan Bapak Ibu juga mungkin masuk di dalam jaringan, ya, sehat mental dengan jaring yang sama teman-teman yang seide, sepemikiran, saling menguatkan, ya, untuk menjaga kesehatan. Nah, berikutnya dok, kalau kena DBD dan radang ISPA,
sebagai berapa takarannya. Ini sama ya dengan ide yang tadi saya bilang tentang kanker. Pada dasarnya ini adalah ajuvan. Jadi ini bukan terapi yang menyembuhkan. Ya. Kenapa bukan terapi yang menyembuhkan? Karena ini udah jelas-jelas DBD ada virus, ya, virus dengue. ISPA namanya I itu infeksi, pasti ada infeksinya meskipun kita nggak cari penyebabnya apa. Ya, kalau infeksi ya diatasi dengan obatnya. Ya, memang kalau DBD bisa sembuh oleh daya tahan tubuh kita. Tapi kalau infeksi bakteri akan lebih baik dengan menggunakan antibiotik. Nah, itu eh, sekali lagi dalam konteks itu maka produk substitusi adalah ajuvan, ya. Sehingga kemudian ditanya manfaatnya apa nih, ya. Manfaatnya lebih banyak untuk kemudian mencegah stres oksidatif tadi. Setiap kali ada peradangan, ada itu pasti ada stres oksidatif. Dengan adanya stres oksidatif, ya radangnya makin hebat dan makin memperusak jaringan. Itu yang terjadi dengan COVID-19. Kenapa yang satu jadi stres? Apa terjadi sesak napas berat, ya? Karena terjadi reaksi peradangan yang hebat, ya. Nah, rantai itu bisa diputus dengan menggunakan probiotik yang ada di dalam usus. Jadi istilahnya bukan diputus tapi apa, direduksi ya, diturunkan dengan adanya ini apa namanya usus ini dan produk-produknya. Lalu reaksi stres oksidatif itu bisa diturunkan juga dengan antioksidan yang ada di dalam usus. Sekali lagi dengan fungsi antioksidan, dengan fungsi eh, apa namanya probiotik itu nggak ada takaran. Bapak Ibu seberapapun mau makan silakan, ya. Suplainya mau seberapa kuatnya silakan. Yang penting juga harus diingat bahwa semua butuh proses Bapak Ibu. Bukan ini hari makan besok hilang. Antibiotik aja nggak begitu. Antibiotik perlu mencapai level tertentu dalam darah baru kemudian bisa membunuh kuman-kuman penyakit. Jadi semua ada proses. Ya. Nggak bisa kemudian kita bilang, wah sekarang minum satu dos, gitu. Besok goodbye sehat. Ya. Nggak juga gitu. Ya. Jadi tetap semua ada proses. Nggak bisa cepat-cepat ini. Nah, TB. Ya. Kalau anak 6 tahun penderita TB bisa nggak sembuh dengan minum USUBA dan USU? Ini sama juga penjelasannya kalau infeksi. Ya, apalagi TB ada OAT. Ya, obat anti tuberkulosis, maka itu yang dipakai. Sekali lagi kalau kita mengandalkan daya tahan tubuh, ada yang namanya sel-sel yang memakan kuman TB itu, memakan kuman TB sehingga kemudian TB-nya nggak aktif. Tapi itu satu lawan satu juga, Bapak Ibu ya. Ya, jadi nggak bisa juga kita mengandalkan sel-sel daya tahan tubuh untuk makanin kumannya kayak si Pac-Man gitu ya. Nggak bisa, nggak cukup waktunya, nggak cukup banyak, dan sedangkan kumannya berkembang biak cukup banyak dan cukup cepat. Sehingga kalau kumannya berkembang cukup banyak dan kita hanya mengandalkan daya tahan tubuh kita makanin kuman TB nggak terkejar, ya. Rusaknya paru-paru akan jauh lebih cepat. Makanya perlu antibiotik. Lalu fungsinya usus di mana? Fungsinya usus adalah maintenance-nya dong setelah itu, ya. Dengan adanya probiotik tadi, kemudian dengan antioksidan, dengan DNA untuk recovery sel-sel paru yang rusak, di situ fungsinya usus, ya. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, sekali lagi nggak ada batasan. Ya, Bapak Ibu mau suplai tubuh kita 2 saset sehari, 3 saset, 4 saset, terserah. Nggak apa-apa. Ya, nggak ada batasan. Ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ingat bahwa ada gut brain axis yang menjadi dasar seorang berpikir sekarang, ya, untuk penyakit, mau itu penyakit infeksi, mau itu penyakit kanker, penyakit darah tinggi. Sehingga kalau Bapak Ibu supply dengan usus yang baik, ya, dan cukup banyak, dan kita memperbaiki usus di situ, tentu otomatis dalam jangka panjang akan memaintain. Dalam jangka panjang, gitu ya, keywordnya memaintain kesehatan dan daya tahan tubuh kita. Jadi bukan bukan obat, ya, bukan obat. Kalau obat antibiotik misalnya, sasarannya langsung nih, obat anti tuberkulosis langsung ke kuman. Tapi kalau ini bukan antibiotik, ini imun sistem. Jadi memaintain, ya, mempertahankan. Itu yang penting, ya. Nah, itu kalau TB, ya. Jadi
Kalau pertanyaan bisa nggak sembuh, sebenarnya ada mekanisme yang lain lagi. Tapi ini rumit deh. Nanti bilang kuliah S4 lagi, bukan kuliah S3. Jadi jawabannya begitu ya, bahwa dengan adanya unsur fusi, dia membantu memaintain recovery dan memaintain jangka panjang. Karena ceritanya TB ini juga bukan berarti totally hilang ya dengan obat TB. Enggak. Ternyata bisa ada yang kemudian sembunyi lagi dan tidur, ya, dorman. Sehingga makanya kita akan melihat kasus-kasus TB yang kambuh. Orang udah diobatin loh, kok 3 tahun lalu udah sembuh kok katanya, terus sekarang sakit lagi. Nah, itu kambuh ya. Jadi TB bisa kambuh. Ya, sekali lagi karena itu kita mempertahankan kesehatannya dengan usus. Oke, kemudian pertanyaannya hernia. Hernia bisa sembuh dengan minum usus atau harus operasi. Nah, ini pernah juga mungkin dan sering kali disinggung-singgung. Ada penyakit yang namanya kelainan bentuk dari tubuh ya. Kelainan struktur atau kelainan anatomis dari tubuh. Kalau kelainannya adalah bentuk, struktur, maka itu harus dioperasi. Itu nggak bisa dengan cara eh, fungsional seperti ini. Ini sifatnya fungsional, pemberian usus fusi. Jadi hernia ini kejadiannya dinding ususnya, dinding perutnya bolong. Dinding perutnya punya tempat yang usus bisa keluar, hernia. Jadi lubangnya yang mesti ditutup dengan cara operasi. Sedangkan kalau kita lihat produk dari usus fusi, produk usus fusi kan nggak menghasilkan sel baru, ya. Sel dinding usus, nggak bisa. Ya. Dinding usus saja kalau Bapak Ibu itu ada 8 lapis. Ya. Beda-beda lapisannya semua, ya, sehingga nggak mungkin eh, ditutup dengan stem cell. Gitu. Nggak ada cerita stem cell menutup dinding usus, ya, dinding perut. Ya. Harus dioperasi. Jadi usus fusi tujuannya adalah untuk persiapan operasi dan untuk recovery pasca operasi. Dan itu sekali lagi dengan konteks seperti itu, nggak ada batasan yang spesifik harus berapa gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh mengkonsumsi sebatas supply yang bisa diberikan. Di sini ada pertanyaan healing crisis. Saya kurang jelas juga kalau healing crisis ini bagaimana ya. Kadang orang menanggapi kondisi-kondisi yang tidak nyaman sebagai healing crisis ya, krisis karena penyembuhan. Saya sendiri mungkin dalam opini saya ya bahwa di dalam kedokteran juga kami nggak mendengar healing crisis ya, istilah itu mungkin istilah yang lebih banyak dipakai masyarakat luas tapi bukan di dunia kedokteran. Seingat saya ya. Jadi kalau kita healing ya healing gitu ya, nggak ada krisisnya, nggak ada kritisnya gitu ya. Krisisnya krisis moneter barangkali gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu minum produk dan kemudian merasakan ada efek-efek yang tidak diharapkan, misalnya diare, misalnya jadi gatal, ya mungkin saja terjadi. Ya. Karena sekali lagi tubuh kita itu jadi sakit diyakini sekarang adanya gut brain axis, sumbu dari usus ke otak, dan semua otak otak itu ya ada pengaruhnya dengan sel-sel usus yang bisa meregenerasi diri. Kalau nggak bisa meregenerasi diri, terjadi kebocoran. Akibat dari kebocoran, hal-hal yang nggak diinginkan dari dalam tubuh, dari dalam usus, masuk ke dalam sirkulasi darah. Langsung beredar dan timbul penyakit-penyakit. Ya. Nah, jadi itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu mungkin ketika makan obat, ketika makan sesuatu, ketika minum produk ini, dalam proses yang secara bersamaan terjadi gangguan dalam eh, sumbu akses otak ini ya. Sumbu sumbu atau akses dari usus otak ini sehingga kemudian timbul gejala-gejala yang tidak Bapak Ibu harapkan. Nah kalau terjadi seperti itu ya mau bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya terusin aja minum. Nanti juga adaptasi kok gitu ya. Tapi ada orang yang nggak mau, jangan dipaksa. Karena itu kan jadi buat stres dia sendiri, ya. Sehingga kalau dia nggak mau, ya udah berhenti dulu nggak apa-apa.
Nanti kalau udah siap, mulai lagi ya. Gitu. Jadi nggak bisa dipasang, nggak bisa dipaksa. Lalu pertanyaan berikutnya, untuk pertahanan daya tubuh selain mental yang sehat, makan yang sehat, apalagi ya olahraga, olahraga atau exercise yang cukup. Jadi lebih cepat disebut exercise, bukan olahraga tapi exercise yaitu latihan fisik. Latihan fisik yang rutin, latihan fisik yang rutin ini perlu. Ya. Terus kita dengan alam ini harus menyatu. Contohnya saja sinar matahari. Sinar matahari pagi dengan ultraviolet ini akan membantu eh, pembentukan vitamin D. Ya. Vitamin D dibentuknya di ginjal ya, dari provitamin D. Provitamin D-nya di hati, ke kulit, kemudian disinari oleh UV pagi-pagi, kemudian ke ginjal. Dan vitamin D ini bagus untuk pertahanan tubuh. Nah ini memang aneh, tapi ada beberapa jurnal yang bilang bahwa orang Indonesia justru kadar vitamin D-nya ya, kalau Bapak Ibu ukur, termasuk yang rendah. Padahal matahari banyak. Nggak ada Indonesia kekurangan matahari. Tiap hari pasti kita lihat matahari ya. Itu meskipun mendung. Karena orang Indonesia takut panas ya. Dia takut berjemur, pakai payung lah, pakai tangan panjang dan sebagainya. Nah, itu pertanyaan tadi ya. Selain makanan yang sehat, pikiran yang sehat, positif, berusaha relax, kita juga eh, menghirup udara segar, exercise, kemudian juga kita mengekspos diri kita dengan sinar matahari pagi. Itu juga salah satu yang apa namanya perlu perlu kita persiapkan. Ini pertanyaan berikutnya. Sekarang untuk kontrol gulanya, tapi sekarang hipertensi dan sudah cuci darah. Konsumsi suba dan usul berapa ya dok per hari? Oke, memang hipertensi eh, bisa dan sangat dikaitkan dengan produk sebarasi ya. Itu juga 1 sampai 2 saset sehari sebenarnya secara rutin lebih baik daripada kita minum banyak-banyak sekaligus. Sama dengan usus juga, usus mempunyai mekanisme menginduksi terjadinya regenerasi sel melalui hormon yang namanya hepatocellular growth factor. Tentu saja namanya menginduksi akan memperbaiki, ya, akan meregenerasi sel-sel termasuk sel-sel ginjal. Nah, sayangnya, sayangnya proses regenerasi sel-sel ginjal ini kan bukan secepat usus ya. Usus 3 sampai 7 hari terjadi sel yang baru. Tapi kan sel ginjal ini lebih rumit, lebih kompleks daripada sel usus. Jadi nggak akan secepat itu meregenerasi diri. Sehingga dengan kecepatan rusak dan kecepatan pertumbuhan yang baru pasti nggak terkejar. Jadi memang kita akan menggunakan satu produk substitusi baik untuk regenerasi sel, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita gunakan untuk mencegah progres. Jangan sampai kemudian makin jelek gitu ya. Jangan makin jelek sehingga fungsi antioksidan ini lebih dibutuhkan. Apalagi kalau kemudian ginjal tidak bisa menyaring lagi zat-zat yang kurang baik gitu ya. Zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Nah, karena itu akan banyak timbul stres oksidatif di seluruh tubuh sehingga produk usus ini makin dibutuhkan. Di samping itu, kita juga mengharapkan bahwa dengan memperbaiki usus, maka akan mengurangi eh, zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh yang terserap melalui usus tadi ya. Sehingga kalau mau ditanya produk substitusi perlu perlu ya. Berapa banyak sekali lagi dengan fungsi antioksidan dan fungsi sebagai probiotik tidak ada batasan. Bapak Ibu boleh mengkonsumsi sebanyak yang bisa disuplai. Jadi harapannya ke sana pada kasus-kasus darah tinggi dengan cuci darah. Fungsinya ke sana untuk ini cuci darah ini, untuk fungsinya ini. Nah, kemudian apa yang kita bisa harapkan lagi tadi antioksidan, probiotik untuk perbaikan usus, kemudian ginjalnya sendiri ya tidak tidak menjadi progres makin rusak. Ya. Kemudian dia bisa menginduksi.
regenerasi sel melalui mekanisme hepatocellular growth hormone. Cuma memang hepatocellular growth hormone ini sekali lagi menginduksi terjadinya perbaikan, tapi dia pasti nggak bisa secepat kerusakan yang sudah terjadi. Ya. Anda bayangkan saja kerusakan yang sudah terjadi itu ginjal ya. Maaf ini Bu ya, saya agak menyinggung, mungkin agak nggak enak juga. Ginjal kita kiri kanan ada dua ya. Satu ginjal itu berapa gram ya. Dan Anda bayangkan ya, ketika misalnya ada pasien saya umur 60 tahun cuci darah. Berarti dia itu prosesnya sampai ginjal itu rusak 60 tahun. Mungkin 30 tahun, 40 tahun pertama adalah ginjal dalam kondisi yang optimal sebaik-baiknya. Tapi proses mungkin sudah berjalan sejak umur 20 tahun. Sehingga Anda bisa bayangkan, tubuh itu berusaha segitu lama, udah 40 tahun lebih, menjaga supaya ginjal itu nggak rusak. Dan akhirnya kebobolan, rusak juga. Gitu ya. Jadi Anda bayangkan bahwa dengan kita menginduksi, memberikan usus-usi, tentu waktunya juga akan sepanjang itu kira-kira. Dia nggak akan langsung simsalabim tuh sembuh. Nah, apa nih lesson learning? Pembelajarannya adalah ya Bapak Ibu jangan jangan sampai merasa bagaimana menurut saya cegah penyakit jauh lebih baik ya. Dari sekarang udah siap, apalagi Bapak Ibu yang punya penyakit darah tinggi lebih baik dari sekarang sudah konsumsi. Ya. Sehingga mencegah jangan sampai terjadi perburukan. Maaf ini saya bukan sebagai contoh. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya untuk kista ukuran 5 kali 7 cm di rahim kiri dan ada miom. Nah, ini adalah kelainan struktur ya, kelainan bangunan, kelainan bentuk. Ini adalah tindakan operatif. Dengan kelainan operatif ini dengan upaya operatif ini, maka eksekusi fungsinya adalah untuk mempersiapkan operasi dan recovery pasca operasi. Sama ya dengan yang lain. Untuk program Promil, bagaimana konsumsi kombinasi USU dan SUBA? Ini sudah pernah disinggung nih ya. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube-nya ya, sudah pernah dibahas. Dokter Trevino, konsep kerja subahasi terhadap perbaikan fungsi pankreas seperti apa? Ini melalui fungsi regenerasi sel. Ya. Tapi jalurnya jalur, kalau pernah dengar, insulin-like growth factor yang menginduksi. Ya, dia ke sana. Tapi kalau yang usus tadi hepatocellular growth factor. Sekali lagi, pankreas itu juga sangat kompleks. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan pankreas bisa diperbaiki dengan cara regenerasi sel, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Memang mungkin obat-obatan juga nggak seefektif yang kita harapkan, ya. Tapi setidaknya membantu menurunkan perburukannya. Termasuk fungsi usus ini mencegah atau menurunkan perburukan dari peradangan atau pankreas, radang pada pankreas. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa mengkonsumsi antibiotik bersamaan dengan subarasi dan usus? Jawabannya bisa. Oke, jadi Bapak Ibu antibiotik ini punya kerja khusus, ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa dia akan membunuh probiotiknya. Gitu ya. Probiotik lain ceritanya. Kemudian di sini ada pertanyaan lain, apakah bisa mengkonsumsi antibiotik bersamaan dengan subarasi dan usus? Apakah probiotik dan usus juga membasmi parasit? Membasmi parasit melalui mekanisme natural killer cell ya. Tapi saya nggak yakin ya oleh natural killer cell ini dengan parasit ya. Saya mesti pelajari lagi jawabannya. Tapi secara umum ada sel-sel yang merupakan daya tahan terluar tubuh namanya NK cell. Maka dia memang tugasnya menjadi responder ya, first responder kalau ada terjadi infeksi. Nah ini berarti karena bersifat adjuvan, misalnya ada yang sedang promil atau sedang dalam pengobatan dokter, tetap berjalan aja ya dok.
Iya, saya katakan iya, gitu ya. Secara umum iya. Ya. Karena sekali lagi apa namanya bahan-bahan aktif di sini eh, apa ada DNA, kemudian ada probiotik, ya, ada antioksidan, ya. Tentu kita juga bisa melihat bahwa mekanisme-mekanisme penyakit yang mana, gitu ya, yang kemudian bisa diatasi. Misalnya kalau probiotik ini sifatnya kan sebagai musuh atau pesaing lah, pesaing dari bakteri-bakteri patogen. Kalau saya, kalau Bapak Ibu mau juga nggak apa-apa ya, maksudnya saya percaya kalau dengan saya makan probiotiknya dari usus-usi, maka kalau saya mencret diare atau helicobacter akan tertanggulangi tanpa saya pakai antibiotik. Kenapa? Karena ada probiotik. Jadi tadi ini pertanyaan dari Ibu Erni, secara umum kita bilang bahwa ini bukan obat, ini ajuvan. Tapi bukan berarti eh, tidak juga berfungsi untuk terapeutik ya, bisa membantu terapi. Contohnya adalah penyakit-penyakit infeksi di saluran cerna. Saya yakin terbantu usus. Kemudian dok dengan penderita hipertensi yang konsumsi usus sudah rutin selama 2 tahun. Dicoba lepas obat 2 minggu, tensinya stabil dan baik. Apakah boleh tidak diminum setiap hari lagi obatnya? Em, Kalau jadi pasien saya bilang boleh, ya. Tapi karena ini bukan pasien saya, jadi harus ketemu dengan dokternya lagi. Ya. Jadi bukan kewenangan saya untuk bilang stop, nggak berobat lagi. Ya, cukup minum UTSU dan SUBA. Ini harus konsultasi dengan dokternya sendiri. Tapi tetap Bapak Ibu ya otoritas di yang punya badan. Kita ngomong berbusa-busa juga bosen lah ya. Hipertensi mesti minum obat terus, diabetes minum obat terus. Kebanyakan juga nggak nurut kok. Nanti udah ketemu, datang lagi tensinya udah 170, udah 180. Ini tensi saya nggak turun. Minum obatnya gimana? Ya kalau ada keluhan dok, saya baru minum obat. Saya takut minum obat terus nanti jadi ketagihan. Nah, segala macam. Ini udahlah ya. Saya mah tutup mata aja. Orang biasanya sakit hipertensi, diabetes mah suka-sukanya sendiri ya minum obatnya karena kadang ya susah juga ya. Bosen sih, bosen banget. Ngerti bisa bosen banget ya. Jadi kalau memang saya nggak bilang itu ya. Jadi kalau misalnya pasien saya bolehkan. Tapi kalau bukan pasien saya, silakan konsultasi ke dokter yang masing-masing. Nggak usah konsultasi juga pada berhenti sendiri kok ya. Pada nakal-nakal. Oke, lanjut. Dok, apakah probiotik dalam usus juga membasmi parasit? Ya, menurut saya betul. Dia akan membantu membasmi parasit ya. Sifatnya karena pesaingnya, pesaing-pesaing alami. Oke, tidak dijadikan paten fungsi karena mungkin nggak dibuktikan. Ya. Tapi kalau cara kerjanya adalah pesaing alami di dalam lingkungan dalam usus, ya jadi pesaing ya, pesaing untuk makanan dan sebagainya, bisa berfungsi. Hanya, ada hanyanya nih. Bapak Ibu mau seberapa cepat. Itu dia. Seberapa cepat itu juga pengaruh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kena disentri, amuba, BAB-nya berdarah terus. Ya. Terus kita berharap dengan probiotik terjadi persaingan dengan amuba itu, bisa terjadi dan probiotik itu bisa menang. Tapi konsumsinya mesti banyak banget. Kemudian, sedangkan di satu sisi ada obat anti amuba. Yang sekali minum, amubanya teler. Game. Pilih yang mana? Dan gitu aja ya. Pilih yang mana, suka yang mana terserah. Gitu ya. Orang-orang tertentu akan lebih suka dengan produk alami. Silakan. Nah, kalau memang lebih suka dengan sesuatu yang alami, saran saya bukan untuk pengobatan, tapi untuk maintenance health. Jadi jangan nunggu sakit. Sebelum sakit, udah secara rutin. Ya. Saya melihat ada contoh-contoh ya. Contoh-contoh, pernah yang saya tahu ada suami istri yang COVID-19. Ya. Yang satu
percaya banget dengan SOP dan minum semua produk-produk AFC ya, produk AFC secara rutin. Yang satu, santai aja. Ternyata pada saat terserang COVID, suami istri itu, yang suami jadi lebih parah. Yang istri tetap bisa survive, bahkan nggak ada gejala. Itu contoh maintenance health ya. Jadi Bapak Ibu jangan tunggu sakit. Pasangan suami istri itu juga nggak ada tahu bakalan ada COVID melanda Indonesia. Ya. Dan sebelum ada COVID, yang satu udah rutin minum produk AFC, yang satu enggak. Ya, ya jadilah gitu ya. Yang minum produk AFC jadi OTG, orang tanpa gejala. Nah, jadi itu contoh yang sangat real yang saya bisa lihat. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu adalah testimoni. Itu bukan artinya kalau Bapak Ibu sekarang berpikir, oh ya kita makanya kita nggak bakal kena penyakit saluran napas lagi. Ya, bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah kita mempertahankan kesehatan kita dengan makan produk-produk yang baik. Tadi ya, menjaga kesehatan itu salah satu adalah menjaga sumbu usus otak kita baik. Ya. Gut brain axis kita bisa berjalan, berfungsi dengan baik. Dengan cara demikian, maka kemudian juga tidak terjadi kebocoran-kebocoran metabolit, sehingga kemudian tidak terjadi penyakit-penyakit yang lain yang tidak kita inginkan. Oke, iya. Ini kalau penyakit-penyakit ginjal, tadi sekali lagi ya, darah. Ini memang kalau sudah gagal ginjal ya, pertama cuci darah wajib ya, nggak mungkin enggak. Kemudian juga bagaimana caranya mengurangi stres pikiran, itu pasti jadi stres. Bayangkan Anda 2 kali, 3 kali seminggu harus cuci darah. Sekali cuci darah itu 6 jam, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu bukan hal yang enak ya. Cairan di tubuh kita dikeluarkan, bisa jadi shock, bisa jadi buah jantungnya segala macam. Itu bukan hal yang enak. 6 jam aja nggak ngapa-ngapain juga, aduh gimana ya. Padahal mungkin pekerjaan masih ada, ini segala macam, itu bukan hal yang enak. Jadi itu nggak gampang jadi orang cuci darah, ya. Tapi juga bagaimana kita menenangkan, ya. Mungkin diantaranya adalah beban pekerjaan, beban di rumah, bisa dikurangi dan didistribusi. Sehingga orang tidak stres, terlalu stres. Itu baru cerita mentalnya. Jadi kalau orang gagal ginjal, ya, apa namanya, produk ini lebih banyak mencegah supaya tidak makin progres, tidak cepat terjadinya kerusakannya. Tapi untuk perbaikan dan regenerasi sel pasti butuh waktu yang sangat cukup panjang ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Ginjal aja proses sampai jadi dewasa, sampai jadi utuh berfungsi normal itu 9 bulan dalam usus, dalam rahim ibu. Kemudian berjalan terus ya sampai dewasa. Ya. Jadi panjang prosesnya, nggak bisa cepet. Ya. Nah, sinar matahari ini pertanyaan lain lagi yang nggak berkaitan dengan produk. Sinar matahari pagi baik jam berapa? Sebenarnya disebut jamnya agak susah, Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu ada di bujur timur yang mana. Ya, itu bujur timur itu kita bisa lihat, misalnya contohnya waktu sholat ya. Sama-sama WIB DKI dengan Aceh, waktu sholatnya beda karena bujur timurnya berbeda ya, dengan Padang gitu. Jadi karena letak di dalam garis bujurnya apa bumi ini berbeda, matahari pagi yang mengandung UV yang baiknya juga beda-beda. Ya. Mending mungkin ditanya ke ahli fisika kali ya, yang lebih cocok UVB-nya apa UV yang bagusnya di dia bilang jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 ya. Tergantung sih mataharinya di mana letaknya ya. Dan matahari sepanjang tahun juga beda loh ya. Jangan dikira matahari di situ aja terbitnya. Matahari juga beda-beda. Udahlah kalau menurut saya ambil aja waktu yang fair, nggak terlalu panas jam 8 sampai jam 10 lari pagi gitu ya. Udah itu nggak usah pikir-pikir lagi yang baik yang mana. Terlalu siang juga kepanasan nggak enak, kepala jadi sakit. Lanjut ke untuk penyakit degeneratif yang tergantung obat-obatan seumur hidup. Apakah ada harapan untuk regenerasi organ? Iya, ada harapan atau nggak ada harapan? Sebenarnya begini ya.
Kalau saya lihat di pengalaman dengan orang yang udah sakit kayak apapun juga, dok diusahakan yang terbaik gitu ya. Dan untuk usahakan yang terbaik itu juga kadang-kadang kita bilang, aduh, daripada udah kayak gini ya. Tapi tetap kita kasih. Ternyata harapan itu memberikan sesuatu efeknya. Tanpa kita juga di luar nalar kita, aduh, ternyata bisa sembuh, bisa perbaikan, bisa ini ya. Jadi jangan putuskan harapanmu gitu ya. Itu sesuatu yang lain sama sekali. Tetap ada harapan. Dan harapan yang paling besar ya pada Tuhan lah ya, bukan pada produk, bukan pada orang. Karena Tuhan yang memberikan kesembuhan. Cuma Tuhan kan nggak jalan langsung turun ke bumi, hai kamu sembuh. Nggak ya, dia pakai macam-macam. Di antaranya mungkin pakai produk. Ya. Sehingga Bapak Ibu, ya harapan harus ada. Harapan harus ada. Harapan harus ada ini tidak sama dengan PHP ya, bukan memberi harapan palsu. Jadi harapan harus ada ini artinya memotivasi orang untuk mau untuk meningkatkan kesehatannya. Yang sakit menjaga supaya tidak makin parah, ya. Yang sakit ini yang bikin orang nggak ada harapan. Udah tahu sakit mesti obat-obat seumur hidup, nggak mau nurut. Anta juga mati aja gue juga pasti mati. Saya mikir kemudian obat-obatannya nggak serius di ya. Karena nggak ada satu motivasi ya. Jadi maksud saya sebut pengharapan itu adalah memberikan suatu motivasi dorongan. Kanker, udah tahu kanker ya, kanker agak susah dan memang kebanyakan meninggal. Tapi mau meninggal yang kayak apa? Gitu ya. Ada salah satu testimoni pasien kanker yang juga menjadi member di AFC. Itu dia semangatnya luar biasa, motivasinya sangat kuat sehingga kemudian dia jadi member yang sangat aktif ya, member yang sangat aktif ya. Selain dia memproduksi income buat keluarganya dan diri sendiri, dia menjaga kesehatannya. Memang at the end orangnya meninggal, nggak aja bilang dia hidup terus setelah itu enggak. At the end dia meninggal, tapi kan bukan meninggal yang menderita, bukan meninggal yang merasa aduh terpuruk, sedih, nggak ada temennya, atau kalau kanker jadi bau, kanker jadi misalnya begini begitu, enggak. Dia meninggal dengan kondisi yang baik, mental yang baik, fit gitulah ya, bukan sesuatu yang kayak terpuruk banget. Dan ada sesuatu income yang ditinggalkan. Ya, apalagi kalau dia membuat jaringan ya. Saya sih nggak ngecek ya dia buat jaringan apa enggak. Itu ada yang ditinggalkan buat diwariskan ke keluarganya. Jadi sekarang Bu ini dengan obat-obatan seperti itu, apakah ada harapan? Harapan yang dibangun adalah harapan untuk memotivasi orang menjaga dan mempertahankan, meningkatkan kesehatannya. Itu harapan itu yang harus dibentuk. Apa ini ya? Untuk stroke. Tapi sekarang sudah berjalan, untuk stroke kali ya maksudnya. Sudah berjalan normal. Sama ya, penyakit-penyakit degeneratif, stroke, penyakit saraf kejepit, jantung, semua sama ya, diabetes ya. Prinsipnya sama. Oke, ada yang lain. Kalau infeksi, ya, autoimun juga termasuk penyakit-penyakit yang degeneratif dan apa. Kalau infeksi tadi yang saya sampaikan, ada obat. Sedangkan yang lainnya itu fungsi UTSU lebih banyak ditujukan kepada antioksidan ya, mencegah kerusakan jaringan lebih luas oleh stres oksidatif. Kemudian ada fungsi probiotik tadi ya. Itu untuk apa namanya? Penyakit-penyakit infeksi. Nggak ada batasan. Mau makan produknya seberapa banyak, tidak ada batasan. Oke, eh, silakan mungkin ada yang lain lagi. Atau saya kembalikan dulu kepada host. Mas Angga udah join belum? Apakah minum ya metilprednisolon bersama dengan subalasi dan ursu menyebabkan kerja subalasi dan ursu terganggu? Ehm, yang kalau ada nih coba cerita dulu terganggu nggak sekarang gitu ya?
fungsi methylprednisolone nih. Kalau nggak terganggu berarti enggak gitu ya. Jadi nggak semua apa interaksi obat dengan produk ARC ini diteliti. Nggak, obat juga dari ribuan kali ya. Jadi nggak semua bisa ketahuan apa dampaknya ya. Ya, kerja samanya gimana. Jadi mungkin kalau kayak gini dirasa aja. Kalau emang dirasa ada sesuatu yang berbeda dari yang diharapkan, dari yang biasanya, stop dulu. Kemudian ulangi lagi. Kalau masih sama persisten, coba konsultasi dulu ke dokter. Gitu ya. Karena kita nggak tahu, nggak semua obat dites ya, direaksikan dengan ini. Saya tanya parasit, apakah semua manusia ada parasit di tubuhnya? Kalau yang disebut jamur ada, ya, parasit. Eh, oh jamur ada, kalau parasit. Parasit ini misalnya cacing, enggak ya. Kalau orang cacingan baru ada. Kalau ada cacingan baru ada, tapi kalau eh, parasit yang lain, amuba itu parasit juga nggak semua punya. Dan jangan punya ya, kalau punya berarti sakit ya. Ada parasit-parasit lain yang bikin penyakit kelamin, nggak punya kan? Nggak sih, kalau parasit nggak semua punya. Yang punya tuh jamur, bakteri itu punya. Gitu ya. Virus mungkin punya. Virus kalau dulu pernah cacar air, virusnya masih bisa. Ya. Kali masih punya. Kemudian kalau fatty liver, biasanya baiknya konsumsi suba, usus, atau keduanya. Oh, nah nih, tadi kan saya bilang usus itu menginduksi hepatoseluler growth factor. Hepato hati ya. Ya, pakai usus aja dulu. Ya. Kemudian nih untuk anak usia 5 tahun belum bisa berjalan. Wah, ini mesti dilatih. Ini mesti dilatih untuk berjalan ya. Ini bukan dengan produk, tapi dengan latihan ya. Dan dicari tahu penyebabnya nggak bisa jalan apa. Kerusakan saraf atau kerusakan yang lain. Jamur harus minum suba atau utsu. Jamur usu aja ya usu. Mereka kalau jamurnya di dalam usus ya. Dok kalau minum usu 1 jam kemudian mual dan pusing, tapi nggak makan juga pengaruh ya. Kalau nggak makan pengaruh, bisa pengaruh ini ke pusing juga ya. Oke, udah hampir setengah 5.